Shalom, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Rizky Victoria Kapu, mahasiswa profesioner dari Stikes Wirausaha Yogyakarta. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang gizi seimbang pada lansia. Sudahkah kita mengetahui gizi seimbang pada lansia? Mari kita simak kelanjutan video ini. Poin pertama, kita perlu mengetahui tentang proses menua. Dengan bertambahnya usia, tentunya tubuh kita mengalami perubahan. Kita semakin menua, fungsi tubuh kita juga akan semakin berkurang. Nah, proses menua sendiri dapat terlihat secara fisik dengan perubahan yang terjadi pada tubuh dan berbagai organ tubuh. Perubahan ini dapat mempengaruhi status gizi pada masa tua. Yang pertama itu massa otot yang berkurang dan massa lemak yang bertambah. Massa otot yang berkurang dan massa lemak yang bertambah yaitu cairan tubuh berkurang mengakibatkan kulit mengeriput dan kering. Yang kedua, penurunan indera penglihatan serta gangguan indera pengecap. Yaitu untuk penurunan indera penglihatan dikarenakan karena lansia itu kurang mengkonsumsi vitamin A. Sedangkan untuk gangguan pengecapan itu mempengaruhi nafsu makan pasien atau bisa menyebabkan pasien atau lansia itu kurang gizi. Yang ketiga, banyaknya gigi yang sudah tanggal. Nah, banyaknya gigi yang sudah tanggal mengakibatkan gangguan fungsi bangkunya sehingga menurunkan nafsu makan pada lansia. Yang keempat, penurunan mobilitas usus. Penurunan mobilitas usus menyebabkan gangguan saluran pencernaan sehingga banyak lansia itu mengalami BAB atau sulit buang air, mengalami susah BAB atau sembelit. Yang kelima, gangguan kemampuan motorik. Gangguan kemampuan motorik ini menyebabkan lansia kesulitan menyiapkan makanan sendiri dan menjadi lansia kurang gizi. Yang keenam, itu demensi atau pikun. Demensi atau pikun itu mengakibatkan lansia menjadi lupa makan dan sering makan. Sehingga kalau sering makan itu pasien mengalami obesitas, dan kalau pasien itu lupa makan, mereka bisa menjadi kurang gizi. Yang kedua itu gizi seimbang pada lansia. Nah, gizi seimbang secara menyeluruh atau secara umum itu susunan makanan sehari-hari yang mengandung berbagai gizi dalam jenis serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Sedangkan gizi seimbang pada lansia adalah makanan yang dikonsumsi harus mengandung gizi yang baik pada lansia, seperti karbohidratnya itu harus mengandung 50-60% dari total kalori. Terus lemak harus mengandung 25% dari total kalori. Serta proteinnya itu harus mengandung 10-15% dari total kalori. Poin yang ketiga itu ada kebutuhan gizi pada lansia. Nah, kebutuhan gizi pada lansia di sini ada 6 kebutuhan, yaitu yang pertama ada kalori, yang kedua ada protein, yang ketiga ada lemak, yang keempat ada karbohidrat dan serat makanan, yang kelima ada vitamin dan mineral, serta yang terakhir itu ada air. Yang pertama itu kalori. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa kecepatan metabolisme basal pada lansia menurun sekitar 15-20% disebabkan berkurangnya massa otot dan aktivitas. Kalori diperoleh dari lemak 9,4 kalori, dari karbohidrat 4 kalori, dan protein 4 kalori per gramnya. Bagi lansia, komposisi energi sebanyak 20-50% berasal dari protein, 25% dari lemak, dan sisanya itu dari karbohidrat. Kebutuhan kalori untuk lansia laki-laki sebanyak 1960 kalori, sedangkan untuk lansia wanita sebanyak 1700 kalori. Bila jumlah kalori yang dikonsumsi berlebihan, maka sebagian energi akan disimpan berupa lemak, sehingga akan timbul obesitas atau kelebihan berat badan. Sebaliknya, bila terlalu sedikit, maka cadangan energi tubuh akan digunakan, sehingga tubuh akan menjadi kurus. Yang kedua itu protein. Nah, pada lansia massa ototnya itu berkurang, tetapi ternyata kebutuhan tubuhnya akan protein tidak berkurang, bahkan harus lebih tinggi dari orang dewasa.
karena pada lansia efisiensi penggunaan senyawa nitrogen atau protein dalam tubuh terlalu berkurang disebabkan pencernaan dan penyerapannya kurang efisien. Beberapa penelitian merekomendasikan untuk lansia sebaiknya konsumsi proteinnya itu ditingkatkan sebesar 15-20% dari porsi untuk orang dewasa. Sumber protein sebaiknya diantaranya adalah dari pangan, dari pangan atau sayur-sayuran, buah-buahan, ada dari hewani dan kacang-kacangan. Yang ketiga tuh lemak. Nah, lemak ini konsumsi yang dianjurkan adalah 25% atau kurang dari total energi yang dibutuhkan. Konsumsi lemak total yang terlalu tinggi atau berlebihan lebih dari 40% dapat mengakibatkan penyakit penyumbatan pembuluh darah ke jantung. Untuk minyak nabati merupakan sumber asam lemak yang tidak jenuh yang baik, sedangkan lemak hewan banyak mengandung asam lemak jenuh. Yang keempat, karbohidrat dan serat makanan. Salah satu masalah yang banyak diderita para lansia adalah sembelit atau konstipasi, atau lebih dikenal dengan susah buang air besar. Serat makanan telah terbukti dapat menyembuhkan kesulitan tersebut. Sumber serat yang baik bagi lansia adalah sayuran, ada buah-buahan segar, dan biji-bijian utuh. Lansia dianjurkan untuk mengurangi konsumsi gula-gula sederhana dan menggantinya dengan karbohidrat kompleks yang berasal dari kacang-kacangan, biji-bijian yang bersifat sebagai sumber energi dan sumber serat. Yang kelima ada vitamin dan mineral. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa umumnya lansia kurang mengkonsumsi vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, B6, asam folat, vitamin C, vitamin D, dan vitamin E. Kebutuhan vitamin dan mineral bagi lansia menjadi penting untuk membantu metabolisme zat-zat gizi yang lain. Nah, di sini sayuran dan buah-buahan hendaknya dikonsumsi secara teratur sebagai sumber vitamin, mineral, dan serat. Yang keenam itu ada air. Cairan dalam bentuk air dalam minuman dan makanan sangat diperlukan tubuh untuk mengganti yang hilang dalam bentuk keringat dan urin. Yang kedua itu membantu pencernaan makanan dan membersihkan ginjal. Nah, untuk lansia dianjurkan minum lebih dari 6 sampai 8 gelas per hari. Poin yang keempat itu menu harian untuk lansia. Para ahli gizi menganjurkan bahwa untuk lansia yang sehat, menu sehari-hari hendaknya yang pertama tidak berlebihan, tetapi cukup mengandung zat gizi dengan persyaratan kebutuhan lansia. Yang kedua itu bervariasi jenis makanan dan cara olahannya. Jadi cara olahannya itu tidak harus dengan digoreng, tapi bisa direbus, dikukus, atau dibakar, sehingga itu bisa menghindari lemak. Yang ketiga itu membatasi konsumsi lemak yang tidak kelihatan, seperti lemak yang di daging ayam itu tidak boleh untuk lansia. Yang keempat, membatasi konsumsi gula dan minuman yang banyak mengandung gula. Yang kelima, menghindari konsumsi garam yang terlalu banyak, merokok, dan minuman alkohol. Yang keenam, cukup banyak mengkonsumsi makanan berserat seperti buah-buahan, sayuran, dan sereal untuk menghindari sembelit atau konstipasi atau susah buang air besar. Yang ketujuh, minum yang banyak. Menu makanan yang sehat untuk lansia itu harus 4 sehat dan 5 sempurna atau konsep gizi seimbangnya. Contohnya itu ada kelompok makanan pokok atau utama seperti karbohidrat, yaitu nasinya itu harus 200 gram atau satu porsinya itu berukuran 200 gram. Yang kedua itu kelompok lauk pauk, yaitu daging. Dalam satu potong daging itu harus 50 gram dan tahu satu potong 25 gram. Nah, untuk kelompok sayur-sayuran ada bayam. Dalam satu mangkok itu berjumlah 100 gram. Dan untuk kelompok buah-buahan bisa menggunakan pepaya, satu potongnya itu 1 gram, dan susu 1 gelas
100 gram. Yang kelima, pesan gizi seimbang pada lansia. Pesan gizi seimbang pada lansia itu ada 6. Yang pertama, makanan yang beraneka ragam. Yang kedua, membatasi konsumsi lemak atau minyak. Terus membatasi garam dan gula. Yang ketiga, minum air yang cukup. Yang keempat, perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kelima, aktivitas fisik dan olahraga secara teratur. Dan yang keenam itu memantau berat badan. Demikianlah penjelasan tentang gizi seimbang pada lansia. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.